Hai. Hai. Ketemu lagi di Indonesia Banget. Apa? Segar di sini ya, suka tempatnya. Bagus ya. Iya. Terang matahari, Adem segar. banget di sini, Oh Sean. iya gitu ya. Kayaknya enak deh kalau misalnya kita tidur di bawah pohon, angin sepoi-sepoi. Oh ya gitu ya. Makanya aku tidur di sini semalam. Hah? Di bawah pohon, iya gitu. Ya udah, kalau soal tidur, ada satu tempat di sini. Aku pernah baca di internet, itu di Sumeneb ya. Mereka tidur di atas pasir. Hah? Di atas pasir? Iya. Oh, itu mah pasti di pantai, San Beko. Enggak, mereka punya kasur, terus ada pasir. Daripada ada bantal atau apa aja, pasir aja. Masa iya sih? Iya gitu. Di mana? Aku lihat dong. Itu dia di Sumeneb. Untuk tidur yang nyenyak biasanya dilakukan orang di sebuah tempat tidur yang empuk dan nyaman. Tapi lain bagi penduduk Desa Legung Timur, Desa Legung Barat, Desa Dapenda, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur. Menurut mereka, tidur nyenyak justru dilakukan di atas pasir loh, bahkan tidak hanya nyenyak. Katanya tidur di atas pasir diyakini menambah kesehatan bagi tubuh. Ayo, siapa yang mau coba? Di desa yang letaknya di pesisir utara Sumeneb ini memiliki rumah-rumah penduduk yang sudah permanen atau terbuat dari rumah kayu. Tapi ada yang unik di dalam rumah tersebut. Dipastikan di setiap rumah tersedia petak berukuran 2 x 3 meter persegi dengan ketinggian 15 cm yang dibatasi dengan semen. Petak itu diisi separuh pasir yang sudah disaring halus. Nah, tempat itulah yang dijadikan tempat tidur penduduk. Tapi jangan salah ya pemirsa, tidur di pasir bukanlah sebuah keterpaksaan akibat kondisi keterbatasan ekonomi. Tidur di pasir lebih sebagai sebuah pilihan yang mentradisi sejak zaman nenek moyang. Buktinya baik rumah maupun perabotan yang dimiliki penduduk desa Dapinda misalnya tidak bisa dikatakan rumah sederhana. Malah hampir tidak beda dengan rumah-rumah di kota besar. Meskipun bermata pencaharian nelayan, penduduknya tidak bisa disebut tertinggal. Secara ekonomi mereka boleh dikata lebih dari sekedar cukup. Banyak loh masyarakat Madura yang memiliki kasur-kasur mahal dan modern berteknologi per yang empuk. Tapi mereka lebih memilih menaruh kasur bagus dan mahalnya di dalam kamar dan tidak digunakan. Katanya sih sebagai syarat aja. Hampir setiap hari warga lebih menikmati tidur di atas pasir tanpa alas apapun, baik di dalam kamar maupun di luar rumah. Tidur di pasir sudah menjadi kebiasaan adat sejak leluhur mereka. Bahkan warga setempat tidak ada yang tidur menggunakan kasur. Menurut mereka, kasur dipakai ketika malam pertama pengantin saja. Sehabis malam pertama pengantin, kasurnya digulung dan berganti tidur di pasir. Pasir yang digunakan pun bukan pasir pilihan, mereka menggunakan pasir yang ada di depan rumah masing-masing. Pastinya harus melalui penyaringan dulu dong sebelum ditempatkan di dalam kamar. Pasir yang sudah lama dipakai biasanya diganti dengan pasir baru dengan membuang kotorannya saja. Menurut warga setempat, pasir halus itu pun dirawat layaknya kasur biasa agar tidak menimbulkan bau tidak sedap. Biasanya setelah beberapa hari dipakai tidur, pasir itu mengalami perubahan fisik yang mempengaruhi kualitas warna dan aromanya. Perubahan itu misalnya menimbulkan bau tidak sedap akibat terkena keringat berhari-hari, dan bila sudah terendus bau tidak sedap, pemilik rumah segera mengganti pasirnya dengan yang baru. Mengganti pasir itu pun tidaklah sulit karena hampir di setiap jengkal tanah di kawasan itu dipenuhi pasir sejenis. Biasanya mereka mengambil pasir yang lebih bersih dan jarang digunakan. Misalnya saja dari pinggir pantai yang berada di dekat areal pohon-pohon cemara atau di kawasan wisata Lombang yang jaraknya 1 km. Kalau bagi banyak orang, pasir dikaitkan dengan hal yang kurang bersih. Orang Madura justru membawa pasir merasuk ke dalam kehidupan mereka yang sangat pribadi. Bedanya, kalau masyarakat banyak melihat pasir, pastinya langsung disingkirkan dong, karena akan membuat rumah terkesan kotor. Tidak bagi orang-orang Madura yang tinggal di desa-desa, pasir malah diangkuti ke dalam rumah. Bukan lagi sekedar beranda rumah, pasir menjadi penghuni tetap ruang tidur mereka. Apalagi jenis pasir di kawasan itu tidak sama dengan pasir di sejumlah tempat lain. Selain tidak terlihat kesan kotor, pasirnya juga tidak menempel di tubuh. Tidak hanya ada di kamar, halaman atau sekeliling rumah warga. Jika sepanjang mata memandang di sekeliling permukaan di daerah itu, pastinya akan terdapat hamparan pasir yang mengitari seluruh kawasan. Warna putih agak gading itu menjadi pemandangan yang dominan, terlihat bersih meskipun pasir jalanan itu terinjak-injak warga setiap waktu. Ada yang unik loh pemirsa, dari pasir yang ada di tanah Madura ini, pasir itu sangat adaptif dan seakan memiliki pengatur suhu yang bisa menyesuaikan dengan kondisi cuaca.
Jika udara terasa panas, ketika tidur di pasir akan terasa dingin. Sebaliknya, bila udara dingin, tidur di pasir akan terasa hangat. Wah, pantas saja ya warga Sumeneb merasa betah dan nyaman. Itu toh rahasianya. Banyak cerita nih pemirsa, kenapa alasan mereka tidak menggunakan kasur. Katanya dulu ada yang pernah sakit dan dirawat di rumah sakit, orang yang sakit tidak bisa tidur dengan lelap sebelum tubuhnya dilumuri dengan pasir. Tapi setelah dilumuri dengan pasir, pasien itu bisa tidur dengan nyenyak. Selain itu ada juga nih, menurut warga setiap anak yang lahir harus diperkenalkan dengan pasir sebagai syarat. Bagi yang baru lahir, harus langsung ditempatkan di pasir sebelum dimandikan. Setelah ditidurkan di pasir, baru bayi tersebut baru boleh dimandikan. Menurut nenek moyang, butir-butir pasir kan keras, jadi anak-anak menahan rasa sakit agar tubuh si bayi kuat. Walaupun menangis, itu baik untuk otot-otot sang bayi. Kepercayaan lainnya datang dari para nelayan. Ketika nelayan hendak melaut, pasti mereka akan melumuri beberapa anggota tubuhnya dengan pasir. Harapannya agar mereka bisa mendapat restu bumi dan bisa kembali ke rumahnya dengan hasil tangkapan yang banyak. Mungkin bagi sebagian masyarakat tradisi ini agak aneh ya, tapi tidak untuk masyarakat Madura. Menurut mereka pasir sudah menjadi bagian dari sistem kehidupan yang turun-temurun. Di desa-desa itu pasir punya makna yang khas. Pasir barangkali menjadi wahana kedekatan antara manusia dan alam. Sejak kecil mereka diajari agar berhubungan dengan pasir sebagai perlambang alam. Makanya dari dulu mereka disebut manusia pasir. Tradisi tidur di pasir, Indonesia banget. Apa nih? Sean, bangun! Kamu lah. Gituin gak bangun-bangun. Bangunin Dasar orang kebo. gini ya. Enak kan tidur di bawah pohon? Iya, enak banget, harus coba deh. Kamu tapi tadi bagus banget tuh yang tidur di atas pasir. Iya, suka ya? Iya. Mau? Abis ini ada apa lagi, Sean? Gak tahu ada apa lagi. Ada yang lebih menarik lagi. Di mana dia? Ada deh setelah yang satu ini. Oh.